Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang bertemu dengan Anda di dalam ibadah online gereja kami GKPB Pangkal Pinang. Bila Anda terberkati dengan ibadah kami, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-47 diadakan setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalami keintiman dengan Tuhan melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5-6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Temukan ketenangan dan damai di tengah kesibukan Anda melalui doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu pukul 11-12 waktu Indonesia Barat di gereja. Akhiri hari Anda dengan memuji dan menyembah Tuhan dalam bermalam di hadiratnya setiap hari Jumat pukul 19-20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memfollow Instagram dan Facebook MDC Pangkal Pinang, serta subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian informasi tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Bila hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan telah bangkit, dan biarlah kita semakin menyala-nyala untuk memuji Dia. Telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lebih lagi katakan, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu atas hidup kami. Lagi katakan, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
Engkau sumber kemenangan atas hidup kami. Lebih lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wah, oh, oh, wah, oh, oh, wah, oh, oh, wah, wah, oh, oh, wah, oh, oh, wah, oh, oh. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Kau tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat Tuhan serukan, Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wah, oh, oh, wah, oh, oh, wah, oh, oh, wah, wah, oh, oh, wah, oh, oh, wah, oh, oh. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Biarlah kau tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi katakan, hey, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sungguh kau dahsyat Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wah, oh, oh, 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 wah, oh, oh. Haleluya. Lebih lagi bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang bangkit, yang memberikan kemenangan atas hidup kita. Mari jemaat Tuhan kita katakan kehebatan Tuhan. Kau hebat, terbesar, kau perisai, berdiri depanku, tak dapat kurat. Lebih lagi katakan, kau hebat. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku. Allah Bapakku, katakan ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah jadi kemenangan. Katakan, hey, haleluya, Dia berperang gantikanku. Haleluya, amin. Lebih lagi katakan, oh, haleluya, mujizat terbuka, sebab Dia yang membuat terjadi nyata kemenangan. Kemenangan sudah ada di tangan. Katakan haleluya, haleluya, amin.
terbesar, kau perisai berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Sungguh kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku, Allah Bapakku. Sebab kami mau hempaskan, ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah yang di kemenangan. Hey! Haleluya, dia berperang gantikanku. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, mujizat terbuka, sebab dia yang membuat terjadi nyata. Kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Satu suara katakan. Hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah jadi kemenangan. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah jadi kemenangan. Haleluya, dia berperang gantikanku. Haleluya, amin. Haleluya, buat terjadi nyata. Kemenangan, kemenangan sudah ada di tangan. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Lebih dekat katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat kemenangan yang kau berikan atas hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebab karena penebusan-Mu kami ada hari ini Tuhan. Sebab karena pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Dan biarlah Engkau saja Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesusku. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa.
dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan atas hidup kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Terima kasih Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih yang Kau selamatkan kami Tuhan, Kau sucikan, Kau tebus hidup kami Tuhan. Mau naikkan syukur kami bagi-Mu ya Yesus, atas penebusan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sungguh Kau mulia Tuhan, sungguh besar pengorbananmu atas kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan.
buat pembebasan, buat pengudusan. Atas segala dosa-dosa kami Tuhan, Kau bebaskan kami dari segala kejahatan kami. Kau layakkan kami di hadapan-Mu karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu, karena Kau mengasihi kami Tuhan. Yesusku, sungguh Kau saja yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Kau saja yang kami sembah, Kau saja yang kami muliakan. Ampuni kami Tuhan, jatuh di dalam dosa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kau merelakan anakmu untuk menebus kami. Oh Tuhan, besar perbuatan-Mu, sungguh karya salib-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kemenangan yang Kau berikan, atas kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya, Tuhanku, bersyukur atas kasih-Mu. Kau disembah Tuhan, Kau saja yang kami muliakan. Sebab sungguh tak terukur kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan, Kau baik Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari jemaat Tuhan kita bagi bersama-sama. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan selamat Paskah untuk semua saudara. Dalam tradisi Gereja Timur, salam Paskah itu diucapkan Christos Anesti, Aletos Anesti. Christ is risen, He is risen indeed. Kristus telah bangkit, Ia sungguh bangkit dari kematian. Itulah dasar dari pengharapan dan dalam menjalani kehidupan ini serta dalam menyongsong masa depan. Pengharapan. Memang tak dapat dipungkiri bahwa harapan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikemukakan oleh Admiral William Henry Craven, seorang laksamana bintang 4 Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya Make Your Bed,
Dalam bukunya tersebut, McRaven mengemukakan pengalaman yang ia lewati ketika mengikuti pelatihan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu Navy SEAL. Pelatihan yang sangat terkenal dan sangat luar biasa berat, sebab Navy SEAL dipersiapkan untuk melakukan operasi tempur baik laut, udara, dan di darat. McRaven menyimpulkan bahwa hanya orang yang memiliki harapan kokoh saja yang akan berhasil melewati pelatihan itu, sehingga ia mengambil kesimpulan sebagai berikut. Hope is the powerful force in the universe. With hope you can inspire nation greatness. With hope you can raise up the downtrodden. With hope you can ease the pain of unbearable loss. Harapan adalah kekuatan paling dasar di alam semesta. Dengan harapan Anda dapat menginspirasi bangsa-bangsa menuju kejayaan. Dengan harapan Anda dapat membangkitkan mereka yang tertindas. Dengan harapan Anda dapat meringankan rasa sakit karena kehilangan yang tak tertahankan. Namun persoalannya di mana orang dapat memperoleh harapan di dunia yang seakan-akan tanpa harapan ini. Kalau melihat sekitar saudara, yaitu besarnya kesukaran yang menerpa dunia dan mudahnya orang berubah setia, maka saudara akan menyimpulkan bahwa adalah tidak mungkin bagi saudara untuk selalu berharap kepada dunia di sekitar saudara. Demikian pula kalau kita berharap kepada kemampuan diri kita sendiri, pada satu titik akan menyadari bahwa kemampuan yang kita miliki ternyata ada batasnya, sehingga tidak selalu dapat diandalkan. Jangan salah paham, saya tidak berkata bahwa kemampuan kita sama sekali tidak dapat diandalkan. Tidak, namun tidak selalu dapat diandalkan. Oleh sebab itu, kalau orang berharap kepada kemampuan dirinya dan dunia di sekitarnya, dan ternyata kedua-duanya tidak dapat diharapkan, maka janganlah heran bahwa orang dapat terjerumus ke dalam keputusasaan. Memang dunia ini adalah dunia yang diwarnai dengan keputusasaan. Namun hari ini saya ingin menyampaikan kabar baik, yaitu bahwa di dalam Yesus Kristus tersedia pengharapan. Di dalam kasih dan kuasa-Nya kita memperoleh pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kasih yang Ia telah tunjukkan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib, dan kuasa-Nya yang sudah Ia buktikan melalui kebangkitannya dari kematian. Karena itu di dalam 1 Petrus 3-4 dituliskan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus ketika ia sedang berada di kota Roma, atau di dalam 1 Petrus 5 ayat 13 ia sebut sebagai Babylon. Sedangkan dalam 1 Petrus 1 ayat 1 diutarakan surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada para pengikut Kristus yang adalah orang-orang Yahudi yang tersebar ke berbagai wilayah di dalam kekaisaran Romawi. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 5 ayat 10 disebut di saat itu mereka mengalami berbagai kesukaran. Kepada orang-orang yang mengalami berbagai kesukaran serta hidup sebagai kelompok minoritas di tengah masyarakat yang menyembah berhala itu, Rasul Paulus menjelaskan kaitan antara kebangkitan Kristus dengan pengharapan. Untuk itu, ia berkata bahwa kebangkitan Kristus yang pertama melahirkan kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Hal tersebut ditulis secara lugas di ayat yang ketiga sebagai berikut. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, telah membuat kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada hidup yang penuh pengharapan. Perlu diketahui, untuk sebagian besar orang, kematian dipandang sebagai akhir dari segala-galanya. Semua kekayaan, kedudukan, ketenaran yang ia peroleh di dunia akan berakhir bersama dengan kematiannya. Oleh karena itu, orang berupaya menghindari kematian ini. Bahkan di dalam budaya-budaya tertentu, kata kematian dipandang sebagai kata yang memiliki konotasi buruk yang sedapat mungkin jangan diucapkan atau didengar. Sebagai contoh, sebagian orang tidak menginginkan lantai keempat dari gedung yang ia miliki disebut sebagai lantai keempat. Mengapa? Karena dalam bahasa Mandarin, kata empat diucapkan sebagai shi, bunyi yang sangat mirip dengan kata mati yang juga diucapkan sebagai zi. Karena itu nomor 4 lift di gedung-gedung yang mereka miliki diubah menjadi 3B, lantai 3, lantai 3B, lalu lantai 5. Hal yang sama juga dilakukan di kamar-kamar di rumah sakit. Kamar nomor 4 juga diubah menjadi kamar 3B. Sebab kalau pasien dirawat di lantai 4, di dalam kamar nomor 4, bisa jadi ia tidak keluar dari rumah sakit dalam keadaan yang sembuh. Oh iya, maaf, saya tidak bermaksud menertawakan atau mengejek budaya tersebut. Saya hanya ingin memberi contoh, yaitu bahwa pada umumnya orang memandang kematian sebagai hal yang tabu dan sangat buruk. Alasannya yaitu karena orang memandang bahwa kematian merupakan akhir dari segala-galanya. Namun seperti yang kita baca tadi, kebangkitan Yesus dari kematian menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, justru merupakan awal dari kehidupan yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati membuat kita lahir kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Mengapa demikian? Kebangkitan Kristus dari kematian bagian kedua memberi masa depan yang dapat diharapkan. Hal tersebut diutarakan di ayat keempat. Kita baca saja dari ayat yang ketiga, dikatakan kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat ini menegaskan bahwa kelahiran kita kembali kepada hidup yang penuh pengharapan bukanlah tanpa maksud, namun untuk atau agar kita menerima masa depan yang abadi, mulia, dan tersimpan di sorga. Itulah masa depan yang kita terima oleh kebangkitan Kristus. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa bagi orang yang percaya kepadanya bukanlah akhir dari segala-galanya. Dan sesungguhnya di balik kematian tersedia masa depan yang indah dan yang dapat diharapkan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka bagi saudara tersedia masa depan yang dapat diharapkan. Karena kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas, sehingga kuasa kematian pun takluk kepadanya. Kuasanya yang tidak terbatas itu menjamin masa depan Anda. Dengan kata lain, apa yang tidak mungkin dilakukan manusia, yaitu menaklukkan kematian, telah Yesus lakukan melalui kebangkitannya. Memang dari zaman ke zaman manusia terus berusaha menaklukkan kematian. Upaya paling akhir yang dilakukan oleh keluarga kerajaan Arab Saudi, sebagaimana yang ditulis dalam jurnal MTI Technology Review 2 tahun yang lalu. Kerajaan Arab Saudi mendirikan sebuah yayasan dengan nama Evolution Foundation. Sebagai catatan MIT, Institut Teknologi sangat ternama di dunia. Yayasan tadi didirikan untuk mendukung upaya penelitian tentang memperpanjang usia manusia. Untuk itu pemerintah Arab Saudi menyediakan dana 1 miliar US dollar atau setara dengan 16 triliun rupiah per tahun. Penanggung jawab proyek ini, Mahmud Khan, seorang ilmuwan yang pernah menjadi ahli endokrin di Munich, Amerika Serikat, berkata, tujuan utama kami adalah memperpanjang rentang hidup yang sehat. Tidak ada masalah medis di dunia yang lebih besar daripada hal ini.
Memang bisa jadi manusia tidak mampu memperpanjang usia di dunia. Tetapi kematian bukan akhir dari segala-galanya. Bahkan lebih dari itu. Bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus, di balik kematian telah tersedia masa depan yang dapat diharapkan. Masa depan yang penuh pengharapan yang disebut dalam 1 Petrus 1 ayat yang keempat tadi sebagai tersimpan di surga bagi kamu. Kalau Tuhan dengan kuasanya sanggup menjamin kehidupan di balik kematian, maka kehidupan sementara ini pun Ia sanggup menjaminnya. Dengan kuasanya yang tidak terbatas, yang telah Ia buktikan melalui kebangkitannya dari kematian, Ia sanggup menjamin kehidupan kita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kebangkitan Kristus dari kematian, bagian yang ketiga merupakan wujud kasih Allah yang membawa pengharapan. Hal tersebut ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga tadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya bila kita dilahirkan kembali kepada hidup yang penuh pengharapan, maka hal itu di samping karena kebangkitan Yesus dari kematian, juga karena rahmat Allah yang besar. Dalam ibadah 2 minggu yang lalu, yaitu melalui khotbah dengan tajuk Detak Jantung Kasih, saya telah menjelaskan arti dari kata rahmat, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah mercy. Rahmat adalah kasih di dalam tindakan, love in action. Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya bukti dari kuasanya yang tidak terbatas, tetapi juga merupakan wujud dari kasih Allah dalam tindakan. Mengapa demikian? Sebab tanpa kematian tidak akan terjadi kebangkitan. Sedangkan Kristus adalah pribadi Allah sendiri, sehingga di dalam keberadaannya sebagai Allah adalah tidak mungkin Ia mengalami kematian. Saya ulangi, dengan keberadaannya sebagai Allah yang maha kuasa adalah tidak mungkin bagi Yesus untuk mengalami kematian. Oleh karena itulah Ia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, supaya dalam keberadaannya sebagai manusia Ia dapat mencicipi kematian sebagaimana yang dialami semua orang. Sedangkan kedatangannya yang ke dunia dan kerelaannya menjadi sama dengan manusia adalah karena kasih-Nya. Kasih yang berpuncak pada pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Dengan kata lain, karena kasih dalam tindakan atau karena rahmat Allah, maka Yesus telah datang ke dunia mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Itulah kasih yang mengalahkan maut. Love way. Kasih dalam tindakan atau rahmat yang berpadu dengan kuasanya yang tidak terbatas dan yang melahirkan kita kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Kasih dan kuasa Kristus yang tidak terbatas dan yang tergambarkan dalam kisah seekor singa yang pada suatu petang ia pulang ke gua tempat tinggalnya. Ia masuk ke dalam gua itu lalu berbaring dan tidur dengan pulas. Melihat singa tersebut, seekor laba-laba bergumam dalam hatinya, "Inilah kesempatan bagi aku untuk membungkus singa ini dengan jaringku, melumpuhkannya lalu memangsa dirinya." Oleh karena itu, diam-diam ia mulai menenun jaring yang membungkus sang singa yang sedang tidur pulas tadi. Memang itulah yang selalu dilakukan oleh laba-laba untuk melumpuhkan mangsanya, membungkusnya dengan jaring lalu memangsa sang korban. Sepanjang malam laba-laba ini bekerja keras menyelimuti seluruh tubuh singa tadi dengan hal yang keluar dari dalam tubuhnya. Menjelang pagi seluruh tubuh singa itu telah terbungkus dengan jaring yang sangat rapat. Pagi pun tiba dan fajar mulai menyingsing. Sang singa terbangun dari tidurnya. Ia menggeliatkan tubuhnya dan mengaum seperti biasanya. Seketika itu juga seluruh jaring laba-laba yang membungkus tubuhnya terkoyak dan auman yang ia keluarkan membuat sang laba-laba terpelanting ke tanah dan dengan kakinya singa tadi menginjak laba-laba tersebut sehingga hancur dan lumat.
Itulah yang terjadi pada hari yang ketiga. Sesudah Yesus mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Selama tubuh Yesus di dalam kubur, iblis telah berusaha membungkus Kristus dengan jaring kematian. Namun pada hari yang ketiga, singa dari Yehuda, Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan ia mengoyakkan jaring yang telah ditenun oleh iblis tersebut. Jaring yang selama ini menjerat umat manusia dan menyeret mereka ke dalam keputusasaan. Yesus bangkit dan auman yang dahsyat. Ia berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dengan kasih dan kuasanya, Yesus telah meremukan iblis, kuasa dosa dan kuasa kematian. Dengan kasih kuasanya yang nampak dalam kebangkitannya, Yesus telah mematahkan keputusasaan dan melahirkan semua orang yang percaya kepadanya ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Kristus telah bangkit. Dia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Christ is risen. He is risen indeed. Christos anesti, aletos anesti. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit di antara orang mati. Engkau hidup dan Engkau memberikan harapan bagi orang yang percaya kepadamu. Engkau sungguh-sungguh menjamin masa depan kami. Masa depan yang penuh pengharapan. Yang telah Tuhan rencanakan dan rancangkan atas kehidupan kami. Dan seluruh pengharapan di dalam Engkau. Tidak ada satupun yang sia-sia. Engkau pasti akan menggenapinya bagi kami. Karena Engkau menjamin semuanya itu. Itulah sebabnya kami bersyukur kepada Engkau. Kami memiliki Allah yang hidup. Yang telah menghapuskan segala dosa kami. Dan menyucikan segala kejahatan kami. Serta memberikan kami kehidupan yang penuh pengharapan. Kami memperoleh jaminan untuk memperoleh segala hal yang telah Allah janjikan di dalam Yesus Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu menolong kami. Di tengah dunia yang kelam ini, di tengah kegelapan dunia ini, ada terang yang bersama dengan kami. Ada pengharapan yang menyertai kami, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Dan Kristus itu sendiri senantiasa menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini meneguhkan kami, menguatkan kami untuk menatap dan menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Bukan dalam rasa khawatir, bukan dalam rasa cemas, bukan dalam keputusasaan, namun penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari jemaat Tuhan kita bagi bersama-sama. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji
Mari kita akhiri ibadah kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan biarlah tanganmu terangkat di hadapannya. Bapa yang kekal mengasihimu dan memberkatimu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.